Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita perlu mengucap syukur pada Tuhan karena atas pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada dan kita kembali mau beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi dan mencintai kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Tuhan, Engkau memimpin kami dari hari lepas ke hari sampai saat ini Tuhan, pimpinan-Mu nyata atas kehidupan kami sehingga kami boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, sebelum kami masuk untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih dahulu Tuhan kami mohon Engkau urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau pada saat pagi hari ini, baik itu pelayan musik, baik itu WL, baik itu hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Kau pakai lidah bibirnya untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua yang akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua boleh dapat diberkati dan kami semua boleh dapat melakukan yang terbaik karena Tuhan, Engkau telah membimbing kami, Engkau telah memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut suara kebenaran firman-Mu dan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita akan siapkan hati kita untuk kita mengangkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu Allah kita penuh kasih, Dia penyayang, dan di dalam segala kelemahan keterbatasan kita, Dia Allah yang selalu menolong kita. Biarlah seperti Mazmur 111 boleh berkata, dengan apakah akan kubalas segala kebajikan Tuhan, selain aku menyerukan nama-Mu, hanya nama Yesus, Bapa yang setia, Allah yang mulia. Amin. Mari angkat pujian ini saudara. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku,
bersyukur Tuhan. Selamanya, selamanya Engkau pakai kami Tuhan. Selamanya ku mau ikut kehendakmu Tuhan. Selamanya ku mau setia. Selamanya. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami pada minggu hari ini. Amin. Haleluya. Biarlah ada sukacita Tuhan di dalam kita beribadah dimanapun kita berada. Mari kita berdiri dari tempat kita masing-masing. Kita melakukan pujian ini. Oh, muliakan Tuhan sebab Dia yang layak dipuji dan Dia kota benteng pertahanan kita. Amin. Katakan. Oh, muliakan Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Inilah pujian kami Tuhan. Oh, muliakan Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Serukan. Hosana, pujilah gunung batuku ya, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Ya, Dialah bukit batu kita, Dia kubu pertahanan kita. Kepadanya lah kita datang dan berlari dan kita mendapatkan perlindungan. Haleluya. Oh, muliakan Tuhan. Amin. Yuk katakan. Oh, muliakan Tuhan sebab Dia yang layak. Sebab Dia yang layak dipuji. Oh, Tuhan kami muliakan. Oh, muliakan Tuhan. Amin. Sebab Dia yang layak dipuji. Angkat hatimu dan tanganmu serukan. Hosana, pujilah gunung batuku ya, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, amin. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Biarlah hari ini hati kami boleh bersuka dan hati kami boleh bermegah di hadapan Tuhan, sebab kami datang untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengarlah pujian kami Tuhan, dan biarlah hati kami memuliakan Tuhan. Amin. Hosana, pujilah gunung batuku, yeah. Pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku.
dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dia yang sudah menolong kita, Dia yang sudah menjadi keselamatan kita. Dan biarlah ada satu pujian yang lama yang biarlah hari kita berdoa, pujian ini boleh mendorong kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi saksi Dia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Inilah yang kita ingat, karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, dan lebih mulia mahkota tersedia. Biarlah kekuatan Allah Roh Kudus hari ini hadir di mana tempat kita beribadah, dan Allah Roh Kudus yang menguatkan kita, memberikan kita keberanian untuk boleh menyatakan apa yang kita ucapkan hari ini. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Inilah yang kami ingat Tuhan. Amin. Dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang, amin, haleluya. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, dan lebih mulia mahkota tersedia. Ini yang kami dambakan, dan lebih mulia mahkota tersedia. Inilah pengharapan kami Tuhan, dan lebih mulia mahkota tersedia. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan, amin. Haleluya saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menyadarkan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diutus untuk boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, untuk boleh membawa kesaksian kita dalam hidup sehari-hari. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku.
Selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita ada kesempatan boleh bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan. Sekalipun hanya lewat online, tetapi percayalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari saudaraku, sebelum kita membaca firman dan merenungkan firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama kembali akan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami boleh bukan hanya diajar, mendengar, mengerti, tapi berikanlah kami kuasa untuk boleh melakukannya. Terima kasih banyak Bapa, dengar doa hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali satu tema yang sudah diberikan kepada saya, itu saksi Kristus. Apa sih yang dimaksudkan dengan saksi Kristus? Nah, hari ini kita sering mendengar ya, ada orang mengatakan, aku saksinya, tapi ternyata saksi palsu gitu ya. Aku itu betul loh, aku melihat sendiri, ternyata karangan. Karena apa? Karena setelah diselidikin, apa yang dia katakan saksi, bahwa dia tidak mengalaminya, dia tidak mendengar langsung, tapi dia mendengar dari orang lain. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, saksi Kristus itu bukan masalah anak Tuhan mau atau tidak mau. Atau aduh saya gak bisa jadi saksi Kristus, soalnya saya orangnya itu gak pinter ngomong. Padahal menjadi saksi Kristus tidak harus pinter ngomong. Tetapi kesaksian kita itu akan terjadi pada saat kita mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari pertama kali kita akan melihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas pada saat Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, dia memberikan sebuah pernyataan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Apa yang dikatakan di sini saudara? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pernyataan ini memberitahukan pada kita bahwa setiap orang Kristen bukan masalah suka atau tidak, mampu atau tidak, tetapi ini adalah suatu amanat, suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi nah dari ayat ini kita melihat ternyata memang benar tidak semua orang mampu menjadi saksi Kristus. Sebaliknya mungkin menjadi saksi dirinya sendiri. Artinya dia cerita tentang dirinya, kehebatannya, segala kepintarannya, segala hal-hal yang dahsyat, bukan tentang Kristus. Tapi seorang Kristen yang sungguh-sungguh dia mampu menjadi saksi Kristus adalah ketika firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi ketika seorang Kristen belum menerima kuasa Roh Kudus, tidak mungkin dia mampu menjadi saksi Kristus. Nah sekarang pernyataan selanjutnya adalah, ketika saya menerima Kristus, apakah otomatis saya sudah menerima Roh Kudus? Jawabannya yes, jelas. Karena Roh Kudus itu bukan pribadi yang berbeda dari Allah. Roh Kudus adalah Allah, Yesus adalah Allah, Allah Bapa itu, Bapa adalah Allah. Jadi ketika engkau menerima Kristus, saat itu juga engkau menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ketika mendiami hidup kita, kau menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah bekerja dengan memaksa. Ketika kita mengundang Kristus tinggal dalam hati kita, maka Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Saudara, ada ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga berkata dengan sangat jelas kepada kita. Firman Tuhan berkata demikian, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam
hati manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang saksi Kristus, bukan saja pada saat aku itu sudah menerima Roh Kudus, lalu kemudian aku diberikan kemampuan untuk bisa bersaksi. Tetapi ternyata Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang ketika ada di dalam pelayanan. Ya, Paulus mengatakan karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi bukan ditulis dengan tinta, tapi oleh pelayanan Paulus. Bagaimana orang itu dimenangkan, bagaimana orang itu akhirnya bertemu dengan Kristus, bagaimana orang itu mengalami pengenalan akan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita menemukan ada banyak anak-anak Tuhan yang gagal menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami sebuah yang namanya transformasi hidup. Allah hanya menjadi slogan dan agama hanya sekedar hal yang klise yang tidak pernah bisa mengubah hidupnya. Padahal kalau kita melihat tertulis dengan sangat jelas, saudara, ini bukan perkataan Ibu Mega ya, tetapi firman Tuhan berkata dengan sangat-sangat jelas kepada kita di dalam Galatia pasal yang ke-5. Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam ayat yang kalau kita perhatikan ayat yang ke-16 ya, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ketika seseorang dia mengatakan aku sudah menerima Roh Kudus, berarti dia harus hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Ayat 25 dari Galatia pasal yang ke-5 ini berkata dengan sangat-sangat jelas. Apa yang dikatakan? Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal 5 ya, kalau saudara kita perhatikan, firman Tuhan berkata di sini. Saya baca dari ayat 24 supaya lebih jelas ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, hari ini banyak orang gagal menjadi saksi Tuhan karena apa? Karena tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dia maunya bagaimana saya atur diri saya. Akhirnya dia tidak pernah menjadi saksi Tuhan yang baik. Saksi Tuhan tadi di awal saya sudah katakan, saksi berarti dia melihat sendiri, dia mengalami, dia mendengar. Lah, terus kemudian kita bilang, bagaimana aku bisa jadi saksi Kristus? Kan saya tidak seperti para rasul, saya gak pernah hidup bersama dengan Yesus, gak pernah makan dengan Yesus. Betul, itu sebabnya Rasul Paulus berkata di Filipi pasal 3 ayat 10, dia mengatakan bahwa aku ingin betul-betul mengenal. Ya, kalau kita lihat ya, firman Tuhan berkata, aku ingin yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan apa? Dengan Dia dalam kematiannya. Paulus ingin menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Artinya apa? Kalau mati yaitu nggak bergerak. Mana ada orang mati masih bisa ngomong, terus kemudian bisa sakit hati gitu. Gak ada. Nah, hari ini ketika engkau dan saya mengatakan aku mau menjadi saksi Kristus, itu berarti apa? Berarti saya mau menjadi serupa dengan Kristus, bukan hanya dalam kuasa kebangkitannya ya, yang dahsyat-dahsyat, tapi dalam kematiannya. Artinya saat engkau tidak dianggap sebagai orang baik dan benar, bisakah engkau tetap diam? Saat engkau sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi kemudian orang melecehkan, orang tidak menganggap Yesus adalah Allah, tapi dia gak dianggap sebagai Allah. Sebaliknya, dia justru dikatakan sedang melawan Allah. Yesus membiarkan dirinya disalibkan sampai mati. Di dalam kematiannya, dia menunjukkan kepada kita bahwa jikalau kita punya potensi, kita tidak perlu takut dilecehkan orang. Hari ini bukankah banyak anak Tuhan ingin mendemonstrasikan kehebatannya,
Nah, gak heran ya, ini lagi zaman COVID seperti ini ya. Saya tuh suka sedih loh kalau mendengar ada pernyataan-pernyataan dari orang mengatakan, waduh kok bisa ya, dia kan anak Tuhan, cinta Tuhan, kok bisa kena COVID. Wah itu berarti terkutuk itu dosanya banyak itu lagi dihukum Tuhan. Aduh, bingung saya. Apakah berarti koruptor-koruptor di luar sana, orang-orang yang katanya nggak kena COVID itu lebih rohani dari yang kena COVID? Enggak. Apakah kita baru mati kalau kena COVID, kalau belum lagi masa COVID? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saksi Kristus adalah pada saat semua berubah, keadaan berubah, bahkan ketika orang memfitnah atau mungkin orang melecehkan, bahkan mungkin orang mengatakan di mana kuasa Yesus? Kalau engkau anak Allah pasti harus sembuh, tidak boleh mati. Kenyataan ada yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia meninggal. Saya betul-betul merasa bersyukur sama Tuhan melalui pengalaman-pengalaman di masa pandemi ini. Saya melihat salah satu adalah dosen saya. Dia adalah seorang yang luar biasa di dalam penginjilan, sampai ke Sumba, sampai ke Rote, sampai ke mana-mana tempat. Dia itu pergi pakai uang sendiri, nggak pakai uang yayasan. Dia begitu rindu menceritakan tentang kasih Tuhan. Dia ingin menjadi saksi Kristus. Tapi kemudian ketika putranya itu yang paling kecil itu kena COVID, sebenarnya dia sendiri sudah kena dulu. Dia posisi ada di rumah sakit. Tapi begitu dengar anaknya sakit, dia bilang aku sudah sehat, aku mau kembali ke rumah untuk menolong anaknya. Luar biasa, dia tidak memikirkan kesehatannya. Dan kemudian ada yang mengatakan, aduh bapak ini kalau sakit nanti gimana? Kalau bapak kami masih butuh. Banyak orang membutuhkan Bapak. Satu kalimat yang dia ucapkan sebelum dia meninggal, dia mengatakan kepada anak-anaknya, kalau saya dipanggil Tuhan, jangan ada yang menangis, karena sesungguhnya pekerjaan saya sudah selesai. Kalau Tuhan tahu saya masih harus bekerja, pasti saya akan sembuh dan saya akan bekerja lagi. Tapi kalau tidak, berarti Anda yang harus pergi ke Papua. Dia punya rencana akan berangkat ke Papua. Dia akan pergi pelayanan, menginjili. Tapi Tuhan tidak izinkan itu. Dan waktu dia meninggal, begitu banyak orang yang menangis, termasuk saya. Karena saya mengenal dia dari sejak saya kuliah. Saya melihat dia betul-betul seorang dosen yang low profile. Dia belum terlalu tua. Baru sekitar 40-an umurnya. Tapi dia sudah menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Menjadi saksi Tuhan tidak berarti harus di belakang mimbar. Menjadi saksi Tuhan tidak berarti saya harus mendapatkan gelar MTH, doktor, kemudian saya bisa berkhotbah baru menjadi saksi Tuhan. Tidak. Tapi saksi Tuhan adalah pada saat saya mengalami masalah kesulitan, saya tetap tidak maki Tuhan. Saya tidak ngomel. Sampai ada orang kerudungan, saudara, waktu dia meninggal itu, hadir di dalam live streaming itu di Zoom. Sampai menyaksikan betapa saya kehilangan Bapak ini. Bapak ini luar biasa. Dia tidak pernah menghina. Dia hanya melakukan yang baik. Dia hanya melakukan yang benar. Saya justru merasa kehilangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, ada satu bagian yang saya ingin kita lihat bersama di dalam Efesus pasal yang ke-5. Ya, bagaimana firman Tuhan berkata di dalam ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita apa? Sebagai saksi Kristus. Kristus mengatakan akulah terang dunia. Dan Kristus juga mengatakan kamu adalah terang dunia. Dan kalau Kristus ada di dalam hatimu,
Ketika engkau sudah menerima Roh Kudus, kuasa menjadi anak Allah itu sudah menjadi milik Anda dan saya. Berarti kita dimampukan untuk menyaksikan betapa dahsyatnya Allahku. Nah, firman Tuhan berkata juga, dulu memang kamu adalah kegelapan. Kegelapan hanya berbuatkan hal-hal yang memalukan, hal-hal yang najis. Kalau kita perhatikan di bagian atas saudara, di dalam Efesus pasal 5 ini kita akhirnya menemukan apa? Saya bacakan saudara, ketika dikatakan memang dahulu kamu, berarti di atas itu ada apa? Ayat 2 dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata menjadi saksi Kristus gampang sekali. Bahwa ketika engkau mengalami transformasi hidup, bahwa engkau yang tadinya orangnya emosional, tapi ketika Roh Kudus ada dalam hidupku, Roh Kudus itu lebih besar, lebih berkuasa, sehingga dia menahan emosi saya. Saya yang biasanya kalau tersinggung langsung maki, langsung binatangnya keluar, sekarang kok enggak. Tetapi bagian firman yang tadi kita baca, ada kalimat yang membuat saya selalu tertegun setiap kali baca bagian ini. Karena dikatakan keserakahan. Ini dalam ayat yang ketiga saudara. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Loh, jadi maksudnya apa? Jadi kalau orang serakah gak masuk surga loh. Apakah saya itu harus jadi orang sempurna baru bisa masuk surga? Bukan. Tapi pada saat engkau sudah bertemu dengan Kristus, bagaimana engkau bisa puas dengan hidupmu? Jangan sudah punya istri, lihat istri orang, lihat cewek lain, aduh rasa masih pengen lagi. Itu serakah. Ketika engkau sudah punya suami, gak puas suami saya kok memble begini ya. Lihat suami lain, lihat laki-laki ganteng cuile, cakepnya, langsung hati deg-degan. Itu berdosa. Karena itu sudah berarti kita serakah. Kita menginginkan apa yang bukan milik kita. Banyak orang tua sudah dikasih anak gak puas. Kenapa? Anak saya itu kok gak seperti anak si ayah. Itu serakah. Anda sudah diberi, belajar puas, belajar menikmati, belajar menerima. Keserakahan itu akan membuat kita selalu jadi sombong. Orang yang serakah tidak pernah mampu rendah hati. Bisakah dia menjadi saksi Kristus? No. Roh Kudus ada dalam hatinya, ya. Tapi karena aku pengennya aku bukan Kristus, jadi aku menjadi saksiku bukan saksi Kristus. Ketika dia sembuh dari sakit, dia bilang apa? Aku ini sudah berdoa puasa, makanya Tuhan sembuhkan saya. Orang lain dianggap anak tembaga, dia anak emas karena disembuhkan, karena dia ditolong. Kalau yang lain tidak ditolong, dia merendahkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi saksi Kristus ada 3 hal yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan Tuhan mengatakan ujilah itu semua. Ketika engkau mengatakan aku sudah memiliki Roh Kudus, aku akan bersaksi. Bukan hanya mengatakan percaya sama Yesus, Yesus itu dahsyat. Maaf ya teman-teman, betulkah Yesus juga dahsyat pada saat engkau dalam kondisi yang sakitnya sudah luar biasa, bukan hanya fisik tapi juga mental. Ketika orang menganggap engkau adalah orang yang terkutuk, orang yang terbuang, orang yang tidak diberkati Tuhan, bisakah kita tetap mengatakan aku akan tetap melakukan kebaikan? Kebaikan di dunia
adalah kebaikan yang selalu ada syarat. Tapi anak Tuhan, saksi Kristus, dia akan tetap baik dan dia tidak bisa tidak baik. Dia pasti terus melakukan baik dan tidak pernah kapok berbuat baik. Itu anak Tuhan. Keadilan di luar sana teriak-teriak gak adil, gak adil. Keadilan anak Tuhan, keadilan saksi Kristus adalah bukan hanya menuntut dosa orang. Tidak hanya mengatakan dia jelek, dan mengatakan dia tidak diberkati, tetapi memiliki integritas, itu keadilan. Apakah engkau bisa memiliki keadilan yang sama ketika engkau berbuat yang tidak benar lalu engkau mengatakan, iya Tuhan, aku siap untuk Tuhan adili. Keadilan itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri saya. Ketika engkau mengatakan Allah itu maha tahu, betul dia maha tahu? Kalau dia maha tahu, berarti engkau tidak akan berani berbuat dosa. Hari ini banyak anak Tuhan masih berani berbuat dosa karena dia berpikir Tuhan gak akan hukum dia, Tuhan hukum orang lain. Jadi keadilannya belum berbuah. Kebenaran, berbuahkan kebenaran. Apa yang kau ucapkan, seringkali apa yang kita katakan dengan apa yang ada di pikiran, apakah selaras? Apa yang ada dalam hati kita bilang, oh nggak apa-apa, sebenarnya hatinya udah dongkol setengah mati. Tidak ada kebenaran. Kesaksian yang Tuhan mau sebagai saksi Kristus itu berarti apa? Saya mengatakan yang sebenarnya. Karena aku diutus oleh Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hati saya. Saya akan melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak berhenti, tidak capek, tidak kapok untuk berbuat baik. Dan saya akan selalu siap melakukan apa yang adil dan benar di hadapan Tuhan. Berhenti untuk menginginkan apa yang orang lain miliki. Itulah saksi Tuhan. Supaya orang lain melihat Anda, orang akan terheran-heran. Kok bisa ya? Kok bisa ya dia sudah mengalami begini, dia masih tetap mengucap syukur, dia tidak ngomel. Nah itu berarti Anda sudah bersaksi, Anda sudah membawa orang menemukan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Memang tidak mudah untuk menjadi saksi Tuhan. Ketika orang terus bertanya, aneh, rahasianya apa? Sebenarnya sudah jelas di dalam firman Tuhan. Yesus sudah berkata, jika engkau di luar aku, engkau tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5 sudah mengatakan, engkau tidak pernah bisa berbuah. Engkau bahkan tidak bisa memuliakan Bapa di surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi Yohanes 15 memberikan janji kepada kita, jika engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jikalau engkau mencintai firmanku dan firmanku ada di dalam dirimu, maka kita akan berbuah lebat. Di mana firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya Yohanes pasal 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah rahasianya. Ketika orang mengatakan kok bisa dia kan makan nasi sama seperti saya. Kenapa dia ketika dihina, dia direndahkan, tidak dianggap, dia tetap bisa tidak putus asa dan tidak kapok berbuat baik. Dia tetap hidup dalam keadilan. Ketika dia salah, dia siap dihukum, dia siap ditegur, dia siap mengatakan, Tuhan kalau aku memang tidak benar, hukum saya. Dia tidak hanya minta Tuhan hukum musuh-musuhnya. Kenapa dia tetap bisa untuk mengatakan yang sebenarnya, sekalipun ketika mengatakan yang benar itu memang seringkali pahit karena orang tidak suka mendengar yang benar. Kenapa dia bisa demikian? Karena Kristus ada dalam diri dia. Dan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa dalam hal ini Bapa akan dipermuliakan. Bapa dipermuliakan. Artinya apa saudara? Ketika Allah dipermuliakan berarti engkau lebih kecil, Allah lebih besar. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 tadi mengatakan, minta apa saja kau akan mendapatkannya kalau engkau ada di dalam firman dan firman ada di dalam dirimu. Tetapi hal ini justru kita seringkali salah tafsir. Minta apa saja, ya aku minta Mercedes, minta mobil yang mewah, minta rumah, minta jodoh, minta.
sukses. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah minta karakter Kristus ada dalam dirimu. Minta sesuatu yang supranatural, yang tidak mungkin, yang impossible, yang tidak mungkin terjadi. Aku ini manusia yang ada daging, gak mungkin aku bisa tidak marah, tidak sakit hati kalau aku sudah dilukai. Minta, Tuhan, aku ingin seperti Engkau, karena aku adalah saksimu. Orang tidak bisa melihat Engkau, orang akan melihat diriku. Tuhan, tolong saya yang natural, saya ini normalnya akan marah. Beri aku power yang dari surga, kuasa, supaya aku sanggup melakukan apa yang aku tidak bisa lakukan. Engkau supranatural, buatlah aku minta. Dan Tuhan Yesus bilang, kau pasti akan menerimanya. Jangan mengatakan saya tidak bisa. Tapi kita harus sadar, saya tidak mau menyangkal diri dan pikul salib. Saya kalau mau belajar seperti Kristus, saya mau sedikit susah seperti Yesus. Di dalam kematiannya, diam. Biar Allah yang membangkitkan dia. Diam, biar Allah yang membela engkau. Dan disitulah bersinar kemuliaan Allah dalam hidupmu. Engkau menjadi saksi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saat orang mengatakan, kok bisa? Kau akan mengatakan dengan sangat jelas apa? Memang saya gak pernah bisa. Yang bisa adalah Allahku. Siapa Allahmu? Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dia yang hebat, bukan aku yang hebat. Jika kau mau menerimanya, kau juga akan bisa hebat seperti saya. Karena kehebatanku hanya titipan dan kepercayaan dari Tuhan. Ada amin? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, siapakah kami sehingga kami bisa menjadi saksimu, menjadi duta besar Allah. Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan kenajisan dan kekotoran. Kami tidak pernah bisa menyaksikan Allah yang maha kudus dan maha suci. Tetapi Engkau sudah datang ke dalam dunia ini memberikan teladan kepada kami. Kasihani kami ya Tuhan, supaya kami boleh memiliki pikiran seperti Engkau. Ketika kami mau di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam diri kami. Ketika kami mencintai firman-Mu dan firman-Mu menguasai hidup kami. Biarlah kiranya kami boleh membuat orang lain menemukan kemuliaan Tuhan dalam diri kami. Bapa di dalam surga, mampukan kami supaya kami boleh meminta sesuatu yang bernilai kekal. Agar kiranya mulai hari ini, siang hari ini juga kami minta anugerah-Mu Tuhan. Tolong supaya kami boleh minta sesuatu yang tidak mungkin kami bisa lakukan, yaitu karakter Kristus. Ubahlah kami, jamalah kami, biarlah kami mengalami transformasi di dalam Engkau. Engkau mengasihani kami ya Tuhan, supaya kami makin hari makin mirip dengan Engkau. Sehingga apa yang kami ucapkan, kami sampaikan, orang lain melihat penuh dengan integritas. Karena kami adalah saksi Tuhan yang tidak hanya bicara saja, tapi kami melakukan apa yang kami sampaikan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus menjadi makin besar dan kami boleh makin kecil. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, sehingga bukan aku lagi, bukan kerajaanku lagi, tapi Kristus dan kerajaan Engkau yang boleh ditinggikan. Dengar doa hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang menjanjikan kemenangan bagi kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu di hadapan dan nyatakan bersama. Ku
percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita luar biasa diberkati dengan firman Allah, mengajarkan kita semua untuk menjadi saksi Kristus. Dari yang kekasih dalam Tuhan, Allah boleh memimpin kita masuk pada minggu yang ketiga dalam bulan September ini. Waktu yang Tuhan berikan, janganlah kita sia-siakan. Tapi di saat kita mendengarkan firman Allah, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau menjadi saksi Kristus, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, mengurapi kita, baru kita sanggup untuk bisa menjadi saksi Kristus. Sesuai dengan apa yang firman Allah katakan kepada murid-muridnya, tinggallah mereka di loteng Yerusalem sampai mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Baru mereka akan memberitakan saksi Tuhan yang luar biasa. Dan kemanapun mereka berada, mereka penuh dengan keberanian untuk dapat memberitakan kebenaran kasih Tuhan kepada semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah biarlah di dalam hati kita juga merindu untuk diurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Biarlah firman ini kita camkan dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Saudara telah mendengarkan panjang lebar penguraian dari Ibu Pendeta Mega. Biarlah Tuhan Roh Kudus menguasai kita semua. Kita taruhkan itu di dalam hati, lalu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, bahwa Allah itu baik, sungguh baik dan amat baik bagi kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur, bahwa ada satu dorongan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Kerinduan untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, diurapi agar kami layak untuk menjadi saksi Tuhan. Kita tunduk kepala, kita menghampiri hadirat Allah. Di hadapan hadirat Tuhan kami naikkan syukur kepadamu pada saat pagi hari ini Bapa. Engkau mengasihi jemaat Jelambar, Engkau memberikan firman yang membakar semangat kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Satu hal yang Engkau taruhkan di dalam hati kami, merindu untuk dipenuhkan dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga layaklah kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Allah, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi marilah Roh Kudus berbicara terus sesuai dengan apa yang Ia telah taburkan bagi kami pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, jamalah seluruh jemaat Jelambar pada pagi hari ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Berikanlah semangat dan gairah untuk tetap melakukan firman Allah. Berikanlah semangat dan gairah untuk mereka merindu urapan kuasa Allah dalam meletai setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, hamba naikkan syukur kepadamu. Pada pagi ini oh Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah yang maha dahsyat. Biarlah mereka tetap berada di dalam perlindungan Allah. Yang sakit Allah Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan pertetapkan iman, yang takut Allah singkirkan roh ketakutan itu. Berilah kepada mereka roh keberanian untuk dapat senantiasa berharap dan bersandar kepada Allah. Terima kasih Bapa, hamba yakin sekali mata Tuhan melihat seluruh jemaat Jelambar dimanapun mereka berada. Pada pagi hari ini pun juga ya Allahku, hamba menyerahkan seluruh kegiatan usaha, mata pencaharian daripada jemaat Jelambar ini ke dalam tangan Allah.
apapun yang mereka kerjakan, apapun profesi mereka, marilah Allah Engkau memberkati mereka Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah mereka dapat melakukan semuanya, tapi oleh tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, pertolongan daripada Allah dan penyertaan Tuhan menyertai mereka. Mereka layak dapat melakukan segala apapun yang merupakan profesi kehidupan mereka. Bapa, terima kasih yang menaikkan syukur kepadamu ya Allahku. Engkau ada di tengah kami pada saat pagi hari ini. Kami berdoa pada pagi ini Tuhan Yesus, bagi pembangunan Bait Allah dalam finishing yang sudah pada saat-saatnya hampir selesai. Tuhan campur tangan, Tuhan cukupkan segala kekurangan apa yang kami butuhkan Allah, sehingga di dalam waktu yang singkat kami pun boleh masuk ke dalam Bait Allah yang Allah sediakan bagi kami ini. Bapa, terpujilah nama Allah. Kami berdoa untuk rencana ibadat tatap muka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Allah. Biarlah Tuhan tolong Tuhan. Kami tidak terus dengan online, tapi pun juga merindu tatap muka. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja. Dalam waktu yang singkat kita boleh bertemu satu dengan yang lain di dalam kasih dan anugerah-Mu. Bapa, terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena hamba percaya Allah dengar apa yang kami serukan padamu pada saat pagi hari ini. Allah ada di tengah kami. Allah mendengarkan kami. Allah melihatkan kami. Allah membaca isi hati dan pikiran kami. Terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu. Kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau menolong senantiasa. Biarlah corona ini boleh musnah dari tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami boleh bebas beribadah, memuliakan dan meninggikan nama Allah. Kami boleh bebas beraktivitas seperti biasa Tuhan. Mari Yesus Engkau tolong Bapa. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu pada sepanjang minggu ini. Kemanapun mereka berangkat, masuk dan keluar mereka dimanapun mereka berada. Hamba mohon kiranya tian awan dan tian api itu menyertai mereka. Pada siang hari maupun pada malam hari, mereka tetap berada di dalam perlindungan Allah, berada di dalam naungan Allah, berada dalam pemeliharaan Allah, berada di dalam pelukan kasih Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lain ya Bapa, hanya dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalian. Kita tetap berdoa, kita tetap berjuang, sehingga dalam waktu yang singkat kita sudah bisa masuk di dalam ibadat tatap muka. Tuhan memberkati. Saya yakin sekali kita semua merindu untuk ibadat tatap muka. Amin saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat pulang. Amin. Immanuel, Allah menyertai kita. Above all power.